Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormati, belum kenapa sebentar. Kita hormati Mas Ihsanuddin sebagai Ketua Panitia Forum Silaturahim DPAC FKDT Kecamatan Karanglewas. Yang hormati Kepala Madrasah Al-Ikhlas 2 Pasirwan Pak Yai Kursin Effendi. Yang hormati Pembina DPAC FKDT dan Format Bapak Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin. Yang hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Banyumas Bapak Kurtubi SPD. Yang saya muliakan Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Banyumas Bapak Dr. Haji Ibnu Asaduddin Hakim. Ini sering ketemu, saya baru tahu kalau kan kemenaknya Pak Ibnu ini ya ketika Rukyatul Hilal. Karena mohon maaf saya itu sudah lama absen. Karena memang tahun 2019 itu saya menemani istri saya itu ke Belanda. Jadi istri saya itu S3, mau nggak mau sebagai suami yang baik hati dan bertanggung jawab. Karena waktu itu punya baby. Karena bagaimanapun juga ketika kuliah di Belanda itu ya ternyata tidak mudah. Bayangan kita, gambaran kita itu kuliah di luar negeri itu enak. Ternyata yuk lebih enak, lebih enak kuliah di Indonesia. Makanya saya kemudian, aku gak usah kuliah di luar negeri, aku balik ke Indonesia. Karena bagaimana juga pendidikan di Indonesia itu ternyata juga tidak kalah jauh dari pendidikan luar negeri. Dan kalau nanti Pak Kiai Noval, saya juga baru tahu kalau beliau itu ada di pesantren Pak Ibnu. Karena selama ini dalam urusan pesantren itu saya hanya di pondok terus. Karena segala urusan di Kemenak itu atau di Kemenak itu selalu santri, ya maklum lah. Jadi dalam itu serusi. Karena urusan ini aja juga gede. Masya Allah, saya selalu mengapunten Pak Noval, Pak Ibnu. Ya karena memang selama kapuduknya, setelah paskanya kapuduknya Romo Kiai Haji Sofa itu ya semua putra putrinya itu berada di tempatnya masing-masing. Dan mungkin pada malam hari ini mungkin saya hanya bisa memberikan sharing karena ternyata saya juga sempat kaget ya berkahnya silaturahim. Makanya sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ahabba an yusawallahu fi rizqihi wa an yusalahu fi atharihi falyasil rahimah. Ini salah satu berkahnya silaturahim. Saya hadir di forum ini. Jujur terus terang sebenarnya bukan saya yang seharusnya hadir di sini. Saya ibadah. Seharusnya ini Ustaz Ejan, karena Ustaz Ejan ini yang terkenal di daerah Banyumas, yang paling terkenal, dan mungkin di Kemenak pun yang paling dikenal putra putrinya Romo Kiai itu ya Ustaz Ejan atau adik saya nomor 3. Karena memang beliau itu juga seorang akademisi, juga seorang asli putra pesantren, kemudian dan memang bergelut di dunia dakwah. Alhamdulillah beliau kok berhalangan. Alhamdulillah beliau berhalangan karena waktu ini hari ini beliau masih perjalanan dari Makassar, sehingga melimpahkan ke saya sebagai kakaknya. Ini adik sengketa gawe yang kakak ini Ejan. Alhamdulillah, sehingga saya mau nggak mau ya saya harus hadir, apalagi yang undang ini Mas Ihsan, karena kebetulan saya dekat sekali dengan Mas Ihsan di mana itu di UIN ya. Dan alhamdulillah berkahnya silaturahim saya tahu dan mengenal Madrasah Diniyah Al-Ittihad 2 di sini. Ternyata tadi sudah diterangkan banyak
Madrasah Diniyah Al-Ittihad. Bahkan di Pasir Kitlor itu 123, di Pasir Kidul 123. Keren banget nih. Dengan nama Al-Ittihad. Terkadang kita itu sama namanya aja ada ciri-ciri kan. Tapi di sini luar biasa. Ya betul dari saya. Jadi Al-Ittihad ini dibangun oleh satu ideologis. Luar biasa, sekali lagi luar biasa. Makanya silaturahim ini sungguh saya katakan betul-betul berkah. Makanya ada sebenarnya beberapa hadis saya ingin menjelaskan kayak begini. Saya kadang berpikir hadis man ahabba an yusalla fi rizqi wa an yusalla fi atharihi falyasil rahimah. Itu terkadang itu nggak masuk logika, nggak masuk akal. Loh, ini cara silaturahim kok bisa memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Yang paling nggak logik itu yang memperpanjang umur. Iya kan? Silaturahim kan nggak logik. Bahkan ada lagi Pak. Ya, dulu itu saya sampai mikir bertahun-tahun saya mikir, yaitu satu hadis yang dikatakan hadis tentang menikahi perempuan. Fangkuhu lima arba'ah ya. Nikahilah perempuan itu untuk 4 hal, atau dalam artian dengan syarat 4 hal. Itu terkadang itu nggak masuk logika saya. Itu adalah linasabia walimaniha. Nggak masuk akal. Kadang itu kita sebagai contoh mawon, kita sebagai seorang muda nggak mungkin lah. Istilahnya saya itu menikahi hanya kebutuhan nasabnya toh. Aku seneng ya wes mau anak wong biasa kayak wong anak kiai gak peduli, yang aku seneng. Ketika lihat hartanya, nggak peduli kamu itu punya harta atau tidak, terserah. Saya mencintaimu. Ternyata hadis Kanjeng Nabi itu luar biasa. Hadis tentang iman dari nasab itu lo pikir Pak. Sama dengan saya mikir hadis man ahabba an yusalla fi rizqi wa an yusalla fi athari falyasir rahimah. Ada itu Kanjeng Nabi itu kayak hadis itu kata enggak masuk. Loh saya kira silaturahim. Yang pertama, karena ini adalah forum silaturahim. Man ahabba an yusalla fi rizqi. Sapa wong sing pengen digawakno atau diparingi banyak rezekinya, falyasir rahimah. Memperbanyak silaturahim. Ini Pak, mohon maaf ini dakiknya saya. Ini saya kalau bikin madrasah diniyah kayak begini, saya letakkan di luar pesantren, jadi duit, jadi perjuangan dan jadi duit. Loh kenapa? Karena ada firman Gusti Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Aku yakin masih meyakini sapa wong sing duweni ilmu itu pasti akan diangkat derajatnya. Ya. Kemudian ada firman yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ayo, sapa semua ini kan. Sapa wong sing duweni takwa marang Gusti Allah yaj'al lahu makhrajan. Makanya tidak mungkin Pak Guru madrasah diniyah kere itu tidak mungkin. Nek mancene kere itu berarti problem jenengan. Kalau saya itu, nek jenengan kere dari guru madrasah diniyah itu problem jenengan. Tak tekan nek. Jadi jenengan kok gak duit gara-gara ngajar di madrasah diniyah itu berarti problem jenengan. Loh saya itu bukan problem dengan aku madrasah diniyah kayak gaji saat ini. Ya, loh saya itu Pak. Kalau paling perso, saya ini pertama kali tahun 2010 nikah dengan putranya di Haji Halim Sofa. Baru 1 minggu Pak saya didudukan sama yang hari ini. Duitmu, tenagamu, pikiranmu, entek yang Darussalam. Jangan pernah kamu mencari sesuatu di Darussalam. Sumbang kabeh tenagamu, duitmu yang Darussalam. Aku pertama nih, lagi jadi maju pertama ya langsung ngelundas. Tapi yang ngelundas, lo duit Pak, duit, tenaga, pikiran. Lo saya ini dari keluarga 5 Pak. Itu menantu semuanya 4-4-nya itu PNS. PNS aja. Loh pulau itu alhamdulillah orang jadi PNS. Alhamdulillah betul Pak. Betul alhamdulillah betul. Loh saya itu Pak. Saya ini sedikit cerita. Tadi saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman yang berjuang di madrasah diniyah. Saya tahun 2010 Pak. Saya masih ingat pertama kali saya menjadi menantunya yang hari ini. Waktu itu saya belum ijazah saya sebelum bisa dikeluarkan. Ya.
Saya pulang itu nikah belum bawa ijazah. Itu tahun 2010, itu saya nyangkul Pak. Nyangkul di pondok pesantren Darussalam itu wonten tanah terbuka itu, pulau campuri, pulau tanami kangkung. Setiap saya nanam, ya Allah, mudah-mudahan ini saya besok mendapat berkahnya dari tanaman kangkung. Gitu. Terus setiap pagi, mulai saya itu setiap pagi, itu golek daun apa? Tales, sing wonggo itu, sing dipakai apa? Imak itu, pompong, ya, pompong, lompong. Terus sing ngandung tales gitu. Tales. Niku kula agar isu Pak, agar isu niku negara iki mangani iwak teng pondok Darussalam niku. Darussalam kok kolam ngarep masjid niku. Mulai dari zaman kula mulai 2010 niku pun wonten niku. Jadi nek jenengan dolan teng Darussalam niku wonten kolam samping masjid. Niku sadèrèngé kula wonten niku pun wonten. Jadi kula pocong lompong niku kula lebokke. Agar isu boleh dedek napa jenenge? Panani bebek. Kulo masih eling kali sekarang kok jenenge ngendikane Romo Kiai hari ini. Almarhum Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Amin. Napa sanjane beliau? Ya mulut di kowe nek mangani iwak, mangani bebek, kowe akan dipangani wong akeh. Niku dawuh beliau. Kowe nek mangani bebek, mangani iwak, iku kowe diparingi panganan karo wong akeh. Kulo anggere manane bebek ya Allah kulo njaluk berkah. Bebek. Bebek itu berkah. Loh, karena ada sekolah Al-Qur'an gini, ya. Utrubul ilma walau min fahmil bahari. Carilah ilmu walaupun dari mulutnya binatang. Loh, berarti binatang ke ilmu loh. Ya, binatang kok ke ilmu. Paling kalau paling cerita lho kok binatang. Wong gendenge ke ilmu. Wong gendeng wong stres. Wong stres gitu, wong sing gak duwe akal logika, gak duwe kesadaran itu kayak ilmu. Kalau tadi cerita mikir real. Waktu itu kalau mondok teng Banyuwangi di pondok pesantren Darul Latif Ar-Rasyid. Kiai saya namanya Ar-Rasyid atau Rasyid, Pak Kiai Rasyid. Suatu ketika beliau itu marah banget dengan anak. Jadi di pondok itu wonten lari yatim setunggal, gablek luar biasa. Normal banget ya. Oh itu Pak udah tahu, bahkan bukan nomor dipakai. Kenapa nih Mas? Saya setuju. Kemudian Pak Kiai Rasyid ini ngendikan. Terus kok diwonen ini, lari nopo yatim ini. Ono wong gendeng, stres. Krungu Pak Kiai ngamuk-ngamuk karo santri. Apa jawaban wong gendeng? Kiai kok wani karo caci. Masya Allah, niku langsung Pak Kiai saya itu nangis, ngejer, doleman. Ya kalau lagi ngajar di kuburan Pak. Jadi ngajar itu lagi lari tunggal. Makanya kulo ini saat ini kulo duwe amalan. Niku diparingi Kiai Haji Maimun Jubair. Jadi Kiai Maimun kulo sowan Kiai Maimun Jubair niku, kulo tanggal kali Kiai Maimun Jubair kan kebetulan saya ini asli Sarawak. Saya soal Kiai Maimun Jubair. Bang, jenengan niku lho pondok ing Kawade. Kok napa jenenge bangunan itu iso teko-teko dhewe. Niku amalane nopo, Mbak? Langsung kok diseret. Lha iki niku juga. Tamu wong 40 swidak teng dalem niku padha mlowo kabeh. Cah cilik kok diseret karo iki niku juga. Ditutur iki lho. Iki dhuwure omahe anakku. Teko-teko dhewe, 6 lantai. Iki sing mbok delok iki 5 lantai. Teko-teko dhewe. Nanti Mbak amalane nopo? Tak kasih nama urusi bocah sing ngaji atau urusi bocah sing gelem ngaji. Saya sampai sekarang itu punya majelis Pak, majelis ilmu. Itu namanya majelis duha. Ngaji duha. Niku jam 8 sampai jam 9. Jenengan ngertos muridnya kula. Cuma ada wong loro, ada wong siji, ada wong papat, wong pitu niku ora kewis. Karena apa? Karena kula hanya ngurusi sing gelem ngaji. Dari ketika saya amalkan ini sudah 1 tahun ya, semenjak saya pulang dari Belanda, saya amalkan ini. Itu ternyata luar biasa. Apa itu? 1, rezeki saya itu tambah banyak. Saya itu
rezeki saya tambah banyak. Makanya tadi saya sampaikan, guru mati. Guru mati kok kere problem sih. Biasanya sih guru mati, guru agama kok jenengan gak mampu merasa susah. Jadi ngaji di mati kok susah. Problem sih. Saya karena apa? Karena apa yang saya rasakan ini itu betul-betul. Makanya kenapa kok Kementerian Agama selalu ada logo ikhlas beramal. Karena kalau itu ya Allah lagi agama ya, Kementerian Agama. Lah kok logo ikhlas beramal. Kapan sugih? Tapi yang nyatanya, nyatanya orang-orang yang berjuang di Kementerian Agama itu diberikan kesejahteraan, diberikan kecukupan. Gak ono sih gak cukup Pak. Lah maka itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Saya sampai sekarang masih meyakini sapa wong sing duweni ilmu pasti angkat derajatnya. Saya dulu S1 berjuang di Darussalam, ngaji Pak, ngaji itu setiap hari itu sampai 3 kelas 4 kelas. Jadi 1 minggu itu saya sampai dapat 20 SKS. 20 SKS itu 20 jam Pak. Tanpa biaya, tanpa dikasih gaji. Bahkan mengaku, loh, Romo Kiai anak almarhum Kiai Alim itu pernah namanya ke saya. Saya itu namanya apa tak cukup apa namanya dari mana Romo biar kami panjat nyogan. Saya katakan sama almarhum kayak begini, boten Pak, boten saya sudah wis kira-kira pulau ojo sampai kemudian saya ngajarkan ilmu untuk jadi gaji dari pondok pesantren. Enggak, saya nggak mau. Tapi subhanallah Pak, saya ngajar di kampus ini. Sekarang itu saya di Universitas Nahdlatul Ulama, monggo si putra putrinya yang pengen kuliah tim UNU monggo ya. Apalagi kalau aktif di NU itu pertingan lah, wah kasih bocoran gitu. Pokoknya dengan punya anak pengen kuliah tim UNU, bawa surat sakti dari NU, MBC nomor ranting pokoknya surat sakti dari NU, insya Allah asal pertingan. Ya 500 lumayan ya. Kalau mereka dasar itu 600 juta ya. Nah saya kurang paham, yang penting dapat kopinya. Saya di UNU Pak, kedua di UIN, ketiga di UHB, keempat saya di Telkom. Saya sudah mengundurkan diri di Telkom. 4 atau 3 sebetulnya 3 itu nggak pernah namanya saya itu ngelamar. Kalau ngelamar saya nggak diterima Pak. Benar itu di UIN itu saya ngelamar nggak diterima Pak. Tapi kemudian ditimbali kenapa? Karena saya punya ilmu falak. Karena kasus saya ilmu falak, saya dapat berkahnya ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu astronomi dulu. Saya hitung-hitung tongge gitu. Nah, dicari hitung gitu. Masya Allah, kalau nanti cerita itu. Kalau nanti ditangkap itu, Masya Allah, hawla wa quwwata illa billah. Terus dinten sing apik itu mau Jumat. Kalau saya ngecak itu mau Jumat. Lo Jumat ada Jumatan mau nikahan lho. Ya wis nek Jumatan ya dina Ahad. Lah kok anak terus? Iya karena Ahad itu libur. Nek ulang kok ulang paling itu haram. Lah Muharram kok ulang suruh wae kan kok Gus Banten Muharram suruh ulang api. Iya karena gak kondangan. Muharram kan gak kondangan gitu. Kondangan ini ibarat jarang. Rata-rata udah gak wani. Wong Jawa itu wani kondangan Muharram. Makanya saya bilang Muharram api. Gitu. Kalau di dalam dunia Arab itu Muharram itu sah. Baik, kembali lagi Pak. Kenapa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat itu sangat ampuh. Terkadang kita itu tidak percaya diri, Pak. Kita ini tidak percaya diri bahwanya ilmu kita itu yang memberkahi kita. Pengabdian kita di madrasah diniyah itu bukan berarti kemudian kita mengandalkan di madrasah diniyah. Enggak. Kita itu bisa bekerja di tempat yang lain. Tadi saya tanya juga begitu. Ternyata di sini atau di Pasir Kidul nomor 1. Itu satu guru itu adalah ngajarnya cuma sehari, 1 minggu cuma sehari. Berarti kan hari-hari yang lainnya kita bisa bekerja di tempat yang lain. Kalau memang itu dikatakan bahwa madrasah ini adalah tempat pekerjaan, tapi jangan pernah Pak, kalau menurut saya jangan pernah ketika kita mengabdi di madrasah diniyah itu boleh apa istilahnya boleh di madrasah diniyah. Nek mancere jenengan itu untuk itu syukuri. Nek mancere untuk tambahan, alhamdulillah. Tapi perlu diingat
bahwasanya madrasah diniyah itu nek menurut kula itu adalah hiburan. Romo Kiai hari di sofa. Waktu itu saya masih di Belanda sebelum tak kumpul. Itu beliau dalam posisi sakit itu masih sering ajar. Sebelum saya ke Belanda saya pernah nanya kepada beliau, Bapak, jenengan itu loh, wong lagi sakit-sakit kok tetap ngajar. Bahkan terkadang itu beliau sakit kayak wayang pengajian besar kayak begini atau pengajian-pengajian ini mesti ramu. Kenapa katanya beliau? Aku ini ngajar itu hiburan. Subhanallah. Aku ini ngajar itu hiburan. Nek ngaji itu obat. Ngaji itu obat. Mosok jenengan kalau tetangga. Saya itu nanti Pak melakukan penelitian dengan istri kula. Dalam artian saya ngantar istri saya itu penelitian. Ketika saya penelitian di kalangan Nahdien, Pak, mohon maaf saya serius. Di kalangan Nahdien itu di kalangan bawah. Saya tanya kayak gini, istri saya tanya kayak gini. Jenengan nanti nyuwun unjukan air putih di suwuk. Nggih nanti. Yakin jenengan? Yakin. Ngertos dalile? Boten. Jadi wong eko kita paling dalil. Enggak ngerti. Ya. Sing orang awam maksudnya jenengan kiai-kiai harus paham lah ya. Nek orang-orang awam itu wong banyu nih banyu. Ya disuwuk. Dalile ngopo? Banyak yang enggak tahu. Tapi kemudian ketika kita tanya kepada ormas yang lain, jenengan nanti Pak nyuwun banyu ya apa istilahnya air putih di suwuk. Oh pernah tahu dalilnya ngertos apa itu? Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani, dan kami turunkan Al-Qur'an ma huwa shifa', dan itu adalah obat. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun dan rahmat lil mu'minin. Makanya kayak ngomong kayak hari ini kemudian mengatakan aku ini ngaji itu adalah obat. Karena dari wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Makanya ketika kita ngajar di agama, ngajar di madrasah diniyah, orang ngerti ayat ini, wah problem. Karena bagaimana juga ketika kita ngajar di madrasah diniyah, itu adalah obat. Tadi saya sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa maka akan dikeluarkan jalan keluarnya. Kalau ada masalah kita akan berikan jalan keluarnya. Kembali lagi pada tadi, ya, silaturahim dan kembali kepada madrasah diniyah. Silaturahim itu contoh kayak begini Pak. Saya cakap orang yang jualan, mohon maaf, orang yang jualan itu kira-kira yang laku wong sing cerewet atau yang nggak cerewet? Ayo, sing cerewet atau sing nggak cerewet? Sing cerewet. Lah zaman sekarang itu kalau kita nggak cerewet di media sosial, kira-kira laku betul? Laku betul? Kan laku. Betul tadi Pak Yai yang dari Al-Ittihad juga. Di sini ada namanya komputer. Di sini bahkan di sini diajarkan ada namanya bahasa Inggris. Itu sudah luar biasa. Lompatan yang luar biasa. Saat ini Pak, dunia ini itu kalau kita nggak main media sosial, kalah gimana? Darussalam itu sampai sekarang itu masih kuat. Biasanya gini, kalau biasanya pondok, kalau kiai kesepuannya itu tak mundur, itu biasanya merosot. Ini apa gitu? Biasanya merosot. Alhamdulillah kita bisa mempertahankan ini. Di satu sisi mungkin betul yang disampaikan oleh Pak Naufal tadi, Pak Yai Naufal. Problem yang terjadi banyak yang tidak mendapatkan bantuan karena tidak ada yang mengungsi emis. Emis kan urusan teknologi. Saya sedikit cerita. Darussalam kenapa kok masih bisa bertahan, bahkan malah bertambah santri-santrinya. Itu yang pertama. Itu memang kecerdasan Romo Kiai. Jadi Romo Kiai itu melihat potensi putra putrinya. Semua kayak saya ini nggak buta. Kalau semua saya disuruh di depan komputer mikir nggak buta. Saya ini bagiannya adalah hobi. Ya jadi ngapain dulu ya, siap-siap mau. Orang kali siap-siap. Itu bagiannya hobi. Kemudian komunikasi silaturahim kayak begini. Akhirnya saya kenal. Akhirnya kayak begini. Ini sudah di dalam otak saya itu sudah berpikir. Ini saya harus membuat madrasah diniyah kayak begini.
Itu sudah berpikir ya. Ini kalau saya diletakkan di pondok gak laku. Ini caranya saya mau bikin madrasah diniyah ini saya letakkan di luar pondok. TPI di Darussalam Pak, dulu itu hampir mati. Hampir mati. Tinggal 1 atau 2 santri ya ini. Itu mau dibubarkan. Saya bilang jangan, ini aset. Alhamdulillah Pak, sekarang mulai bergerak. Karena Pak, dulu itu konsepnya kita itu saya keluarkan. Jadi TPI itu pengajarannya tidak di pondok, saya keluarkan. Itu ada 2 tahunan kalau nggak salah. Saya keluarkan, ngambil masjid-masjid saya keluarkan. Jadi TPI-nya itu yang ngurusin bocah-bocah santri, tetapi saya keluarkan. Jadi kalau TPI masuk di pondok itu tetap gak laku. Hanya saya keluarkan. Tapi kalau sudah banyak, saya bawa lagi masuk. Makanya otak saya kayak gini. Ini kalau saya ini bisa membuat kayak gini di luar, banyak. Apalagi di daerah pondok pesantren, mohon maaf. Rata-rata di daerah pondok pesantren, pondok itu mondok di lingkungannya. Mau nggak mau kalau pengennya adalah pengen ngaji mawon. Kalau mondok pengennya di luar. Nah, kembali di pada tadi. Darussalam. Ini mohon maaf saya cerita di Darussalam karena mudah-mudahan ini sharing kami ya, pengajian ini sekalian sharing. Itu bisa membangun tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Buya. Di Darussalam itu putranya, semua saya bagian kayak begini. Ustaz Aldi itu bagian istighosah mujahadah. Jadi di pondok kami itu mujahadah semusim. Mulai sekarang itu angkat pain itu banyak sekarang udah mulai. Orang-orang kampung udah mulai. Masjid udah penuh Pak sekarang. Ya, padahal baru 3 bulan atau 4 bulan. Ya. Kemudian yang putra Ustaz Ejam itu bagian yang ketemu dengan MUI, ketemu dengan kiai-kiai. Untuk apa? Untuk mengkolaborasikan istilahnya sanad keilmuan. Loh, penting Pak. Kita butuh sanad keilmuan itu butuh. Kedekatan kiai itu butuh. Kedekatan antar format atau antar madrasah diniyah itu butuh Pak. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Untuk saling memberikan informasi. Itu penting. Ya. Kemudian yang paling penting itu ternyata media sosial. IT. Betul di sini ada komputer. Anak-anak diajarkan main komputer apa betul? Kalau diajarkan diajarin masalah teknologi nggak? Teknologi dalam artian penggunaan TikTok, penggunaan Facebook, penggunaan YouTube. Itu ternyata sangat penting. Karena apa? Karena kalau semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang tertarik di madrasah diniyah, sudah pasti akan banyak santrinya atau banyak muridnya. Ketika banyak muridnya, maka akan banyak namanya pemasukan. Pemasukan untuk bayar, tadi ada bayar 20, 25. Ini kalau dikumpulkan, kalau semuanya bayar, oh insya Allah madrasah diniyah sejahtera. Tidak usah nunggu Pak Novel langganan, oh sugih. Loh ini pun termasuk sugih. Oh madrasah diniyah gue. Loh ini meja kursi, gue sugih. Apalagi madrasah diniyah kok sampai punya lantai 3. Oh sugih ini Pak, termasuk dua tanah luasnya. Oh sugih. Saya tanya, satu itu Pak. Begini. 250. Darussalam 300 Pak. Ya, Darussalam 3 ini 250. Kalau kita menggunakan media sosial, kita tunjukkan ada namanya self branding. Oh ini ya, ngaji kok ono self branding barang. Oh, kalau ini belajar Shopee lah. Ngerti Shopee? Oh, untuk saat ini ibu saya ngajar madrasah diniyah Shopee cuma di belanja tok. Dipelajari itu. Lo Shopee itu Shopee. Ya. Orang yang jualan di Shopee itu rata-rata self branding. Self branding itu pripun? Selfie Pak. Kita itu biasanya mohon maaf ini didikan pesantren ya. Didikan pesantren itu tawarannya luar biasa. Saat ini kita ketinggalan zaman. Saya terkadang itu saya melihat mohon maaf orang yang di luar kita itu gara-gara hanya dalil satu, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu ceramahnya luar biasa. Pengikutnya dia luar biasa. Bahkan yang tidak pernah sholat pun yang itu didakwai. Gara-gara apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena menganggap bahwa ketika dia berbuat amal baik itu adalah dia dapat pahala. Dan kita terlantar waktu. Akhirnya nggak mau namanya self branding. Darussalam kita lakukan itu. Bukan berarti kemudian kita itu nggak tawadhu buatan. Tapi zaman sekarang kalau kita selalu tawadhu, ya kita kalah dengan yang lainnya. Makanya NU sekarang mulai naik karena self branding. Media sosial NU, media sosial pondok pesantren itu sekarang gerakan. Maka kalau ingin madrasah diniyah Al-Ittihad terutama
format lebih maju lagi, gunakan namanya self branding. Self branding itu pripun Gus? Ini madrasah dia ya, bikin video. Ketika anak-anak ngaji, bikin video, di-share Pak di grup, di-share di media sosial. Itu salah satu pertama tujuan kita. Kita niati adalah dakwah. Dengan ngertos dalil, kenapa jadi? Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Sudah kita niati apa untuk biar caranya bocah-bocah tonggo-tonggoku itu tolabul ilmi. Saya tadi apa namanya habis Jumat habis maghrib tadi kan bilang saya imam dan saya tidak bilang Mas Iman mohon maaf saya terlambat karena habis imami isya. Jadi saya maghrib kemudian imami takbir. Itu saya sampaikan kepada santri. Saya minta tolong flyer pondok itu tolong di-share di grup masing-masing, di YouTube masing-masing, di di media sosial yang kalian miliki. Niati untuk dakwah. Itu yang pertama, niat itu dakwah. Yang kedua adalah niati untuk ngajak orang-orang masuk pondok untuk menghindarkan pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ini kalau dengan format ini mengadakan self branding, niati piye carane untuk ngajak di sekitar Pasir Kidul atau di sekitar Karangwas, piye carane bocah-bocah generasi muda ini itu untuk bisa belajar agama. Ya Allah, kalau kita melihat fenomena sekarang, itu banyak. Kemarin waktu saya pulang dari Sarang jam 12:30, itu anak-anak umuran SMP, itu laki-laki perempuan itu jalan kumpul bareng-bareng jam 12:30. Itu kalau kemudian itu self brandingnya itu berhasil, ya banyak orang yang masuk di madrasah diniyah, kemudian masing-masing orang ini bayar, insya Allah kesejahteraan guru-guru madrasah diniyah itu bisa terselesaikan di sana. Makanya kemudian Romo Kiai Harim Sofa itu memberikan nasihat kepada kami, tolong orang-orang yang ngajar di pondok pesantren berikanlah penghormatan setinggi-tingginya. Dari apa? Dari honor. Paling tidak itu ketika dia masuk itu istilahnya transportasi juga tercukupi, uang keselnya juga tercukupi. Alhamdulillah Pak, ya ini tahadus binikmah di Darussalam dengan self branding itu kemudian kita kelola keuangannya dengan baik. Itu alhamdulillah. Itu guru-guru luar dari pondok pesantren itu kalau ngajinya banyak maka dia bisa UMR. Kalau tidak, gajinya itu sudah mengalami saya sebagai seorang dosen. Jadi gaji satu SKS di Darussalam itu lebih tinggi dibandingkan gaji saya. Saya tidak saya sebutkan gaji dari mana. Yang jelas satu SKS itu 1 jam ngajar di Darussalam itu lebih tinggi dibandingkan saya ketika ngajar di salah satu kampus 1 SKS. Ini berkahnya apa? Ya berkahnya semakin banyak orang yang mempercayakan putra putrinya di Darussalam, kemudian semakin banyak yang membayar. Dan tapi kayak gitu Pak, problemnya mohon maaf. Ini saya kira problemnya semua, tidak hanya pondok pesantren, mungkin di Madi juga begitu, banyak tunggakan. Banyak tunggakan. Maka ini yang perlu dipahami oleh guru-guru madrasah diniyah. Sekali lagi Pak, sebelum saya tutup, ini adalah forum silaturahim. Maka jadikanlah silaturahim ini adalah mencari keberkahan. Kemudian di forum madrasah diniyah ini jangan sampai jenengan mengamalkan ilmunya niatan adalah golek honor, tapi niatannya ini lain dengan Allah untuk berjuang kalimatnya Allah. Karena apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Niati ketika kita ngajar di madrasah diniyah adalah istilahnya ngamal ilmu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dan jelas sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya atau mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Madrasah diniyah adalah momen kita mengamalkan ilmu kita, mengamalkan Al-Quran kita, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Yang jelas
ketika kita mengamalkan ilmu agama, mengamalkan ilmu kita, kok kemudian kita itu masih, mohon maaf, masih kere, masih miskin, itu dari problemnya di diri kita. Bukan jangan sampai kita menyalahkan madinya, jangan menyalahkan kemudian lain sebagainya, tapi itu adalah problem kita. Kenapa kok kita tidak bisa lebih baik lagi, tidak bisa mencari jalan yang lainnya? Saya kira jalan itu banyak, ya, rezeki itu banyak. Jangan sampai kemudian madrasah diniyah dijadikan sebagai alasan bahwasanya wah saya ngajar kayak gini kok gajinya semacamnya. Enggak. Bahkan kami sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Darussalam, Bapak Romo Yai itu sudah mewanti-wanti kami, itu jangan sampai istilahnya kita ngajar itu mengambil gaji dari pondok pesantren. Kalau istilahnya, mohon maaf, saya mengambil istilahnya Kiai Ahmad Dahlan, mohon maaf nih, saya mengambil ajarannya Kiai Ahmad Dahlan, uripi Muhammad dia, jangan mencari hidup di Muhammad dia. Saya kembalikan kepada madrasah diniyah, ya, hidupilah madrasah diniyah, jangan sampai mencari kehidupan di madrasah diniyah. Tetapi ketika jenengan ansal dari madrasah diniyah, itulah bentuk kesulitan yang luar biasa, dan itulah perjuangan orang-orang yang di madrasah diniyah mendapatkan sedikit rezeki tapi penuh berkah. Sehingga apa? Jadikanlah mengajar di madrasah diniyah adalah hiburan. Ya, jadi ngajar di madrasah diniyah itu hiburan. Saya aja kalau ngajar di pondok itu tak jadikan hiburan. Karena kalau semua saya kiri-kiri honor, aku. Kalau semua jenengan itu ngajar madrasah diniyah, untuk setengah 1 jam itu cuma 1.000. Orang laku, malah jenengan orang ngamal ilmu. Tapi niati sekali lagi, ya, niati bahwasanya lain di kalimat Allah. Jadi untuk menyebarkan kalimat-kalimatnya Allah, khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ini karena saya diberi waktu sampai jam 23, ini pas jam 23. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup dengan doa, ini madrasah diniyah sungguh luar biasa. Kita minta berkahnya dari, mohon maaf ya, Kementerian Agama, yaitu Kementerian Agama itu logonya adalah ikhlas beramal dan logonya adalah ikhlas beramal. Jadi kita betul-betul kita belajar dengan Kementerian Agama bahwasanya ketika kita beramal ya secara ikhlas. Siap Ibu? Ya. Siap di Bapak? Ya. Monggo uripi madrasah diniyah, ninyati boleh berkait saking Gusti Allah. Al-Fatihah. Iya,